Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu kembali pada jam doa sore hari ini, Rabu 23 Juni 2021. Kita bersyukur kita masih dapat berkumpul, bersekutu bersama-sama, menyatukan hati untuk kita dapat berdoa, mendengarkan renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Kita naikkan satu buah pujian, kita nyatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang besar. Kau Allah yang besar, haleluya, Kau mulia, namamu, kuasamu, kasihmu kekal, Kau yang layak ditinggikan. Kita nyanyikan sekali lagi, haleluya. Haleluya, Kau Allah yang besar, haleluya, Kau mulia, namamu, kuasamu, kasihmu kekal, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia, namamu, kuasamu, kasihmu kekal, Kau yang layak. Benar Tuhan, Kau Allah yang besar Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau. Ya, kita ingin menyanyikan sekali lagi, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima. Kita nyatakan sekali lagi, terima kasih Yesus untuk penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu ya Allahku.
kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu Tuhan. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap pimpinan penyertaan Engkau sepanjang hari ini bagi kami. Kami juga mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Kau berikan. Kami boleh bersekutu bersama-sama pada sore hari ini, menaikkan pujian kami, menaikkan doa-doa kami kepadamu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang beracara sepanjang jam doa ini Tuhan, dan hanya nama Engkau yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Saya undang Bapak Ibu untuk mungkin di rumah bisa berdiri, bisa bergerak. Kita ingin memuji Tuhan sepenuh hati, bersuka cita. Kita akan menaikkan pujian ini. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Mari kita menari buat Tuhan kita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidupku dia. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidupku dia. Di dalam kesesakan, Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan, Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun mereka membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidupku. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Di dalam kesesakan, Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan, Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun mereka membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidupku dia. Nyanyikan hidupku dia. Nyanyikan hidupku dia. Mari kita naikkan pujian, diam di hadirat-Mu. Di hatiku
Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Penuhi kami Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, Diam di hadirat-Mu Tuhan. diam di hadirat-Mu, Diam di hadirat. diam di hadirat-Mu.
Selamat sore Bapak Ibu, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di jam doa pada sore hari ini, di mana kita akan merenungkan kembali firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 122. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan untuk kami bisa berjam doa Tuhan. Kiranya firman-Mu ini mengingatkan kami betapa indahnya, betapa luar biasanya kesempatan yang Kau berikan untuk kami bisa beribadah pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mazmur 122 dituliskan Daud mengenai Yerusalem, yang waktu itu Daud rencanakan untuk membangun Bait Tuhan di sana, tapi belum terjadi karena kita tahu pembangunan Bait Tuhan itu dilakukan pada zaman Salomo. Tapi sebelum kita akan membahas terlebih lanjut, mari kita membaca dulu firman Tuhan. Ini yang diambil dari Mazmur 122. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu, dan sentosa ada di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Wah, luar biasa sekali ya. Pasti tentunya sekarang pun kita merasakan hal yang sama ketika ada orang yang bilang, mari kita datang ke gereja gitu. Dan kita pasti akan bersuka cita. Karena kenapa? Karena kita merindukan. Itu pun yang dirasakan oleh Daud. Daud menulis ini ketika dia akhirnya bisa menjadi seorang raja dan dia bisa mempersiapkan pembangunan rumah Tuhan walaupun belum dibangun, tetapi dia sudah mempersiapkan semuanya dan dia merasakan sukacita. Kenapa? Karena dia pernah merasakan bagaimana rasanya tidak dapat datang ke dalam satu perkumpulan di dalam sebuah upacara ibadah. Daud dalam masa pengasingannya dia harus mengembara, tidak bisa berkumpul, tidak bisa melakukan apa yang harus dilakukan bangsa Israel, melewati upacara Paskah dan lainnya. Dia tidak dapat berkumpul. Kenapa? Karena dia dalam pengasingan. Dan dia begitu merindukan untuk dapat bersekutu bersama-sama menyembah Tuhan. Dan ketika dia sudah menjadi raja dan dia sudah mempersiapkan, dibilang betapa sukacitanya kalau ada orang yang berkata, mari datang ke rumah Tuhan. Tentu itu pun yang kita rasakan sekarang. Kita sudah hampir setahun setengah ya. Mungkin setahun. Sudah hampir setahun kita tidak bisa ke gereja. Mungkin setahun setengah ya. Sekarang udah setahun setengah. Kita tidak bisa ke gereja. Kita rindu untuk bersekutu. Kita sudah kangen, pengen ketemu. Pasti begitu menyenangkan ketika ada orang yang berkata, mari datang ke rumah Tuhan. Dan itu adalah hal yang natural, hal yang ingin dialami. Dan luar biasa ya kerinduan itu. Berarti kita harus kita akan mengucap syukur untuk hal bisa berkumpul, bisa beribadah bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama. Tapi memang biasanya hal ini, kerinduan ini akan hadir ketika kesempatan yang Tuhan berikan itu sudah diambil. Saya kurang tahu seberapa banyak dari kita benar-benar rindu tiap hari Minggu sebelum pandemi untuk datang ke gereja. Sebelum pandemi, apakah kita benar-benar bersemangat untuk datang ke rumah Tuhan, atau kita ya hari Minggu lagi, ya udahlah mari kita ke gereja. Tapi ketika kesempatan itu diambil, biasanya manusia itu baru merasa kangen, baru merasa wah ini tuh sesuatu yang spesial dan bisa datang ke beribadah bersama orang-orang seiman. Itu hal spesial ketika kesempatan itu sudah diambil. Dan kita merindukan, semua orang merindukan untuk bisa ke gereja. Tapi mari kita lebih merenungkan bahwa
untuk datang kepada Tuhan itu sesuatu kesempatan, sesuatu keuntungan, anugerah. Tidak semua orang, tidak setiap saat kita bisa datang ke dalam sebuah persekutuan. Tidak setiap saat kita bisa bersekutu beribadah. Ketika kita diberikan kesempatan, itu adalah sebuah anugerah. Bisa bayangkan ketika kalau pandemi ini terjadi dan tidak ada teknologi yang ada sekarang ini, kita semua pasti akan sangat kesepian ya. Puji Tuhan kita walaupun tidak bisa bertemu secara fisik, kita masih bisa bertemu secara virtual. Tapi bisa dibayangkan buat yang di luar sana yang untuk bertemu pun adalah sesuatu hal yang mahal, sesuatu kemewahan yang luar biasa. Pasti mereka sangat menghargai. Dan itu yang dirasakan Daud. Daud tahu rasanya bagaimana kesempatan yang Tuhan berikan untuk berkumpul itu hal yang luar biasa. Dia selalu senang ketika ada orang mengajak, mari datang ke rumah Tuhan. Kenapa? Karena dalam pelarian dia sangat sulit untuk mendapatkan kemewahan tersebut, yaitu kemewahan untuk berkumpul. Dan itu mungkin yang kita alami setahun setengah ini ya. Untuk dapat berkumpul, ngobrol, itu adalah suatu kemewahan, keistimewaan yang Tuhan berikan. Ya, dan hal yang luar biasa dan dirindukan tentunya. Mari kita hargai. Ketika sekarang kita masih punya internet, kita masih punya koneksi, kita masih bisa bertemu secara virtual, mari kita hargai itu. Mari setiap ada pertemuan, setiap ada ibadah, kita datang dengan penuh sukacita, siap untuk beribadah, siap untuk memuji. Kita mau datang ke rumah Tuhan dengan sukacita. Makanya terima kasih buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang hari ini bergabung dalam Zoom dan ibadah jam doa. Ini ada kesempatan yang Tuhan berikan. Mari kita bersukacita, kita bersekutu di dalam ibadah ini untuk berdoa. Dan di ayat-ayat berikutnya dikatakan bahwa Tuhan telah, hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah. Ini suku-suku Tuhan untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan Israel. Dikatakan bahwa Israel itu bahasa Inggrisnya compact gitu ya, disatukan, menjadi lambang kesatuan dari suku-suku Israel, di mana setiap bangsa, setiap suku yang ada di daerah kerajaan Israel waktu itu belum terpecah belah, semua harus datang ke Yerusalem pada hari-hari yang ditentukan. Itu merupakan lambang kesatuan. Dan ini yang Tuhan inginkan. Tuhan menginginkan kita sebagai satu tubuh, satu iman, harus tetap bersekutu. Persekutuan itu penting. Walaupun sekarang kita melakukannya secara virtual, tapi itu penting. Tuhan ingin semua datang bersama-sama untuk memuji Tuhan. Dan yang menarik lainnya adalah bahwa Yerusalem itu menjadi kota yang penting karena di sana orang-orang percaya bahwa Tuhan menaruh namanya di Yerusalem. Kota Yerusalem menjadi istimewa bukan karena kotanya, tapi karena Tuhan memilih untuk tinggal di dalamnya. Tinggal di kota itu. Sampai akhirnya Israel benar-benar mendukakan hati Tuhan hingga Tuhan berkata bahwa kamu pikir saya akan diam di situ selama-lamanya karena di situ ada rumah Tuhan, saya nggak akan bisa pergi? Nggak, Tuhan itu tidak dibatasi. Akhirnya Tuhan meninggalkan Yerusalem, tapi orang masih berpikir bahwa ini rumah Tuhan gitu ya. Jadi mereka mengistimewakan Israel, padahal yang istimewa itu adalah Tuhannya. Harusnya orang-orang berkumpul itu bukan karena rumah Tuhannya, tapi karena Tuhannya sendiri. Dan ini adalah menjadi filter. Sebenarnya sekarang ini filter, di mana orang yang dulu datang ke gereja hanya karena ya udah hari Minggu saya harus ke gereja, bukan karena mencari Tuhan, akan tersaring dengan seperti ini. Karena kenapa? Hari Minggu, kalau kita nggak buka YouTube buat beribadah, nggak ada orang yang lihat, nggak ada orang yang tahu. Cuman hanya benar nggak hati kita benar-benar mencari Tuhan untuk datang beribadah sama Tuhan. Untuk bersatu bersama jemaat di waktu yang sama secara virtual untuk menyembah Tuhan. Pilihannya ada di kita. Kenapa? Ini sesuai dengan yang Tuhan menginginkan, satu kesatuan. Tuhan menyatukan Israel dengan menaruh namanya di Yerusalem.
supaya orang datang ke sana pada waktu yang sudah ditentukan untuk menyembah Tuhan bersama-sama dan nama Tuhan dimuliakan. Kota itu menjadi istimewa karena nama Tuhan ada di sana, bukan kotanya. Dan ibadah menjadi istimewa bukan karena gerejanya, tetapi karena ada nama Tuhan di sana, karena kita mencari Tuhan di sana. Benar nggak sih kita mencari Tuhan? Dulu ada pengkhotbah yang bilang zamannya Musa itu Tuhan hadir di antara umatnya. Tuhan dengan ada tabut tabernakel, tabut perjanjian gitu ya, bukan tabut perjanjian, kemah, maaf. Dengan kemah suci Tuhan hadir di antara umatnya. Tapi Tuhan cuman hadir, tidak tinggal. Tetapi ketika bait suci didirikan, Tuhan tinggal di antara umatnya. Tuhan ada di situ. 1 kali 24 jam Tuhan ada di Yerusalem. Kemuliaan Tuhan tidak pernah meninggalkan Yerusalem. Tuhan tinggal di antara umatnya. Tetapi zaman sekarang, di zaman perjanjian baru, Tuhan tinggal di dalam umatnya. Tuhan tinggal di dalam kita. Itu adalah hal yang luar biasa. Jadi sebenarnya mau di gereja atau tidak di gereja, kita bisa menghampiri Tuhan ketika kita membawa diri kita untuk menjumpai Tuhan. Karena Tuhan sudah ada di dalam diri kita. Dalam perenungan kita, di rumah memuji Tuhan, Tuhan sudah bisa merasakan, Tuhan sudah tahu, kita seperti sudah hadir dalam hadirat Tuhan karena Tuhan ada di dalam kita. Itu adalah hal yang luar biasa. Jadi sebenarnya tempat itu tidak menghalangi, cuman mungkin kita harus merindukan untuk datang ke gereja bisa bersekutu, karena persekutuan itu juga suatu hal yang penting buat kita. Tetapi untuk menyembah Tuhan harusnya bisa dilakukan di mana aja. Dan itu yang menjadi kerinduan kita dalam pandemi ini. Benar nggak sih kita mencari Tuhan untuk menyembah Tuhan walaupun kondisinya harus di rumah? Sayang sekali dari statistik YouTube yang kami lihat atau yang saya lihat, saya perhatikan bahwa ibadah itu penonton tertingginya adalah di pas khotbah. Jadi waktu pas khotbah grafik YouTube-nya itu tinggi, penontonnya banyak. Tapi waktu pas pujian atau waktu pas penutup itu drop. Jadi kemungkinan besar banyak orang itu begitu buka YouTube, kalau dia nonton siaran ulang, dia akan langsung loncat ke bagian khotbah. Tidak ikut bernyanyi menyembah Tuhan. Padahal kita tahu bahwa ibadah itu ada satu rangkaian. Kita memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan itu adalah satu bagian. Dan ketika kita cuman merasa bahwa itu saya hanya butuh mendengar firman Tuhan, saya tidak perlu memuji Tuhan, kita cuman merasa, penting saya dengar firman Tuhan lah, itu saya sudah beribadah. Itu tidak ya. Tuhan itu ada di dalam kita. Dan ketika kita memuji di rumah, itu sama dengan kita memuji di gereja. Ketika kita menyembah Tuhan di rumah, itu sama dengan kita menyembah Tuhan di gereja. Kenapa? Karena Tuhan hadir, Tuhan ada, Tuhan tinggal di dalam umatnya sekarang. Itu adalah hal yang luar biasa. Dan ketika kita tahu gereja kita sedang berusaha untuk melakukan yang terbaik, pelayanan yang terbaik dalam kondisi seperti ini, marilah kita berdoa untuk kesejahteraan gereja kita. Itu yang seperti dikatakan oleh Daud, bahwa berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Berdoalah untuk kesejahteraan di mana kita beribadah. Mari kita berdoa untuk gereja kita. Biarlah semua orang-orang mencintai, mendapat sentosa, biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Kita bisa bayangkan betapa gereja kita harus, sebenarnya yang kebingungan itu bukan hanya jemaat, tapi saya yakin semua orang yang terlibat di dalam pelayanan gereja pun akan kebingungan. Ini apa yang harus dilakukan dengan kondisi ini, karena ini baru dan mendadak. Tapi kita bisa melihat bahwa gereja kita mengucap syukur bahwa melakukan segala macam hal untuk bisa menolong kita untuk tetap beribadah walaupun secara virtual. Dan ini harusnya kita dukung, kita doakan gereja kita. Kita support gereja kita. Kenapa? Karena ini tempat kita beribadah. Karena nama Tuhan harus dimuliakan di sini. Gereja kita harus memuliakan nama Tuhan. Gereja kita harus orang melihat bahwa dari gereja ini nama Tuhan dimuliakan.
dan kita menjadi bagian di dalamnya. Tuhan, kita ada dalam bagian yang Tuhan persatukan untuk menjadi satu tubuh. Mari kita support gereja ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi mari kita hari ini mulai menghargai kemewahan-kemewahan yang Tuhan berikan untuk kita bisa beribadah. Dulu kita punya kemewahan untuk beribadah secara offline di gereja. Kita menghargai itu. Dan ketika itu diambil, pasti kita merasa, aduh, ada yang hilang, dan kita sangat menghargai itu. Nah, sekarang Tuhan memberikan kita kemewahan untuk ibadah online. Mari kita hargai itu sebelum ternyata kalau itu diambil juga, ya kita nggak bisa bilang apa-apa. Kita nggak pernah tahu apakah internet akan ada selamanya, apakah semua akan baik-baik saja. Tapi selama Tuhan kasih kemewahan itu, mari kita hargai, mari kita memuji Tuhan, datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita, apapun caranya. Dan mari kita terus berdoa untuk kesejahteraan gereja kita yang senantiasa ingin menolong kita untuk beribadah. Dan mari kita mengikuti ibadah-ibadah yang ada dari awal hingga akhir, sama seperti ketika kita di gereja. Kenapa? Karena Tuhan ada di dalam kita. Tuhan mendengar, Tuhan menghargai, Tuhan bersukacita atas setiap pujian yang kita lakukan walaupun itu di rumah. Mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan hari ini, di mana kami belajar untuk menghargai setiap kesempatan untuk datang ke beribadah kepada Tuhan. Walaupun secara online kami tahu Tuhan, kami tidak tahu berapa lama kami dapat kemewahan ini, kami dapat kesempatan ini untuk bisa beribadah secara online, karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tuhan, dan biarlah kami dengan sungguh-sungguh untuk terus mendukung gereja kami. Kami ingin mensupport gereja kami untuk kesejahteraan gereja kami, karena disinilah kami beribadah. Disinilah Engkau mempersatukan kami sebagai tubuh, untuk mempersatukan kami sebagai satu iman, satu keluarga Tuhan, untuk memancarkan kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah kami datang kepadamu Tuhan. Biarlah kami dengan sungguh-sungguh berdoa untuk kesejahteraan di sini. Hanya di dalam nama-Mu kami serahkan, dan kami ingin berdoa Tuhan untuk setiap jemaat, untuk setiap anggota gereja di sini, agar kami boleh saling mendukung. Biarlah jam doa ini boleh memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berdoa. Tuhan Yesus memberkati.